Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengkatalogan deskriptif dan standar-standarnya. Baik, saya akan menyebutkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai Septiani Mega sebagai moderator, dan yang kedua Rizka Habidah sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga Salahuddin sebagai pemateri. Pengkatalogan deskriptif. Pengkatalogan deskripsi adalah merupakan identifikasi dan penggambaran karakteristik bibliografi dari masing-masing bahan perpustakaan. Dalam katalogisasi deskriptif yang menjadi sasaran adalah pengolahan entry utama dari sebuah buku dan hasilnya dicantumkan dalam katalog. Jadi, yang dimaksud entry utama adalah uraian katalog yang dibuat pertama kali, terdiri atas tajuk dan unsur-unsur katalog lainnya. Tajuk biasanya berupa nama pengarang. Pengkatalogan deskriptif merupakan suatu kegiatan yang wajib dalam dunia perpustakaan. Diawali dengan pembuatan katalog dengan bentuk kartu hingga yang terbacakan mesin seperti MARC pada era elektronik sekarang, yang dilanjutkan dengan penyusunan sebuah format standar deskripsi bibliografi atau yang lebih lazim dikenal dengan International Standard Bibliographic Description (ISBD) pada awal tahun 1970. Kegiatan pengkatalogan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pengkatalogan deskripsi, dan yang kedua, pengkatalogan subjek. Yang pertama, pengkatalogan deskripsi adalah merupakan identifikasi dan penggambaran karakteristik bibliografi dari masing-masing bahan perpustakaan. Dan yang kedua, pengkatalogan subjek adalah merupakan analisa terhadap isi subjek yang terdapat di dalam bahan perpustakaan, terutama dalam penentuan tajuk, subjek, dan nomor klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Habidah akan melanjutkan presentasi dari Mega. Next. Di dalam pengkatalogan deskriptif, kadang dijumpai hal-hal seperti keterulangan atau redundansi dalam penyusunan cantuman-cantuman bibliografi. Dan untuk lebih menunjukkan hubungan antara dokumen atau buku atau yang lainnya, pencipta dan subjek, maka mulai tahun 2003 disusunlah sebuah konsep atau model Functional Requirement for Bibliographic Record atau FRBR dengan beberapa tujuan dalam penyusunannya, yaitu yang pertama di sini adalah find atau menemukan. Maksudnya menemukan entitas yang cocok dengan kriteria penelusuran yang telah ditetapkan oleh pengguna. Misalnya satu atau beberapa identitas tentang bidang tertentu pada judul tertentu atau oleh pengarang tertentu. Terus yang kedua, identify atau mengidentifikasi. Maksudnya mengidentifikasi suatu entitas, misalnya bahwa entitas yang diperoleh adalah yang benar dicari atau membedakan dua entitas atau lebih yang memiliki karakteristik yang mirip. Terus yang ketiga, select atau memilih. Maksudnya memilih entitas yang cocok dengan kebutuhan pengguna, misalnya dari segi isinya, format, fisik, dan menolak yang tidak cocok dengan kebutuhannya. Terus yang keempat, yang terakhir, obtain atau memperoleh. Maksudnya memperoleh akses terhadap entitas yang dideskripsikan, misalnya melalui pinjaman, pembelian, atau akses secara elektronik. Jadi terus lanjut, di dalam pengkatalogan deskriptif ada standar pengkatalogan yang digunakan secara internasional, yaitu Anglo-American Catalogue Rules atau AACR, yang sampai pada saat ini sudah sampai pada edisi revisi kedua. Secara garis besar, AACR terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama description 13 bab, yakni aturan umum untuk masing-masing bahan, yakni bahan buku, bahan kartografi, manuskrip, musik, rekaman suara, film, dan rekaman video, bahan grafis, sumber elektronik, artefak 3 dimensi, bentuk mikro, serta sumber yang berkelanjutan dan analisis. Terus yang kedua, tajuk, judul seragam dan rujukan atau pilihan titik akses, tajuk untuk orang dan badan
korporasi, judul seragam, dan rujukan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kembali ke yang ketiga. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu dari tujuan pengkatalogisasian deskriptif. Yang pertama yaitu mengenali suatu bahan pustaka yang diproses sehingga dapat memberikan informasi kepada pembaca untuk membedakan dengan bahan pustaka lainnya. Yang kedua yaitu memberikan karakter pada suatu bahan pustaka yang dapat membantu para pembaca dalam memilih bahan pustaka yang diperlukan. Dan yang ketiga, menempatkan entry yang paling menguntungkan pembaca. Selanjutnya yaitu fungsi katalog deskriptif. Yang pertama yaitu mencatat setiap karya-karya seorang pengarang pada tajuk yang sama. Yang kedua yaitu menyusun entry pengarang secara tepat sehingga semua karya oleh seorang pengarang terdapat pada tajuk yang sama. Yang ketiga yaitu mencatat entry subjek dari karya-karya yang dimiliki perpustakaan. Yang keempat yaitu mencatat semua judul karya-karya yang dimiliki perpustakaan. Yang kelima yaitu membuat penunjukan dari entry-entry yang tidak dipergunakan kepada entry yang dipergunakan perpustakaan. Yang keenam yaitu memberikan petunjuk di mana buku disusun di rak. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu memberikan uraian tentang setiap karya yang dimiliki oleh perpustakaan sehingga pembaca mendapat informasi lengkap tentang karya tersebut. Yang selanjutnya yaitu standar-standar dari pengkatalogan deskriptif. Yang pertama yaitu Rules of Dictionary Catalog, Charles Ami Carter 1876. Yang kedua yaitu Paris Principles 1961. Yang ketiga Anglo-American Cataloging Rule atau AACR 1967, AACR 2 1978, edisi revisi 1988, 1998, 2002, update pada 2005. 4. International Standard Bibliography Description Monograph atau ISBDM. Yang selanjutnya itu International Standard Bibliography Description Serial atau ISBDS. International Standard Bibliography Description Catalographic Material atau ISBDCM. International Standard Bibliography Description Non-Books Material atau ISBD-NBM. Yang kedelapan yaitu Functional Recruitment for Bibliography Records. Yang kesembilan yaitu Functional Recruitment for Bibliography